Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fani Ramadhani Eskom MKOM selaku dosen pada mata kuliah. Sesuai dengan arahan Ibu dosen, akan mempresentasikan hasil tugas kami melalui Zoom. Sebelumnya kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Zaitun Komaria selaku moderator dan penjelasan jurnal. Saya Zikir Ramadhani selaku presentasi PPT. Saya Purjaya Utama. Saya Second Serai. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Analisis Keseimbangan Komitmen Utama Mahasiswa Universitas Negeri Medan, Akademik dan Organisasi berbasis Teori Himpunan. Latar belakang. Mahasiswa memiliki dua komitmen utama selama menjalani perkuliahan, yaitu yang pertama, komitmen akademik untuk mencapai prestasi belajar dan mendapatkan IPK tinggi. Dan pada komitmen kedua yaitu organisasi untuk mengembangkan kemampuan sosial serta kepemimpinan dan meningkatkan relasi. Namun tidak semua mahasiswa tidak dapat menyimbangkan ataupun memiliki kedua komitmen ini. Ada yang mahasiswa yang memilih salah satu komitmen aja, seperti mahasiswa yang memilih komitmen akademik saja. Ada juga mahasiswa yang memilih komitmen organisasi saja, dan ada juga mahasiswa yang tidak mengambil keduanya. Jadi pada penelitian kali ini kami ingin mencari ataupun menganalisis perbandingan antara dua komitmen utama mahasiswa Universitas Negeri Medan. Jadi langkah yang pertama kami yaitu membuat Google Form ataupun mengidentifikasi mahasiswa yang fokus pada akademik, adapun yang fokus pada organisasi, dan serta mahasiswa yang menjalankan keduanya. Tujuan. Kami memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama membuat Google Form untuk mengumpulkan data keanggotaan mahasiswa Universitas Negeri Medan dalam komitmen akademik dan organisasi. Kemudian pada tujuan kedua, kami menganalisis hasil dari survei jawaban Google Form tersebut menggunakan operasi bilangan teori himpunan seperti irisan, selisih, dan beda stangkuk guna mengetahui distribusi kategori komitmen mahasiswa secara kuantitatif. Maksud dari A adalah kami asumsikan sebagai A itu akademik dan O itu sebagai organisasi. Pada tujuan yang ketiga yaitu setelah kami mendapatkan ataupun mengetahui distribusi kategori komitmen mahasiswa secara kuantitatif, kami mengembangkan ataupun menerapkan visualisasi berbasis teori himpunan untuk dapat mengetahui diagram Venn ataupun setiap informasi-informasi operasi teori himpunan tersebut. Dari pertanyaan yang kami buat di Google Form, kami mengambil beberapa pertanyaan untuk mewakili himpunan akademik, himpunan organisasi, dan himpunan akademik dan organisasi. Pada slide ini dapat dilihat pertanyaannya, seberapa sering Anda menghabiskan akhir pekan untuk mengerjakan tugas ataupun proyek akademik. Di sini kami asumsikan sebagai himpunan akademik. Adapun pada digambar 3 pilihan seperti selalu, kadang-kadang, dan jarang. Di sini kami mengambil yang selalu agar mendapatkan hasil yang benar-benar mahasiswa aktif dalam akademik. 51% ini sebagai himpunan akademik. Kemudian himpunan semestanya yaitu 66 jawaban ataupun orang yang seluruh menjawab pertanyaan kami. Untuk
menyederhanakan 51,5%, kami mengkalikan dengan 66 orang yang menjawab dan hasilnya itu sebanyak 34 orang. Pada hasil survei kedua ini, kami mengambil pertanyaan apakah Anda saat ini aktif di organisasi internal kampus seperti BEM, UKM, dan himpunan. Di sini kami asumsikan sebagai himpunan organisasi. Ada dua pilihan yaitu seperti ya dan tidak. Pada ya ada 16,7% dan tidak 54,3%. Sama seperti slide sebelumnya, yaitu kami mengambil yang benar-benar aktif dalam organisasi. Sebanyak 16,7% ini kami kalikan dengan jumlah orang yang menjawab. Dan hasilnya itu sebanyak 11 orang. Pada pertanyaan ketiga, kami mengambil apakah Anda aktif dalam bidang akademik dan organisasi. Ini kami asumsikan sebagai A. Irisan Om atau akademik dan organisasi. Mahasiswa yang mengambil keduanya maksudnya. Di sini ada dua pilihan seperti ya dan tidak. Sama seperti slide sebelumnya, saya mengambil yang ya untuk mendapatkan informasi yang benar-benar mahasiswa mengambil keduanya. Di sini ada 15,2%, kita kalikan dengan 16 orang yang menjawab dan hasilnya itu 10 orang. Kemudian setelah kami mendapatkan masing-masing informasi himpunannya, kami langsung memvisualisasikan ke dalam web untuk mengetahui hasil tiap-tiap himpunannya seperti mendapatkan informasi irisan, beda setangkup, komplement, itu aja. Jadi pada websitenya itu kami menggunakan 3 bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Pada halaman utama menggunakan panel putih dengan border hijau Tosca, sementara latar belakangnya menampilkan gradasi hijau, merah, muda, gelap yang memberi kesan modern. Pada kolom input, data dibuat rapi dengan kotak berbingkai hijau muda. Pada tombol proses, tampil mencolok dengan gradasi hijau sehingga mudah terlihat. Hasil perhitungan ditampilkan dalam kotak putih dengan teks warna berbeda untuk tiap operasi. Membuatnya mudah dibedakan. Pada tombol operasi, himpunan memiliki gaya minimalis dengan border hijau dan berubah menjadi merah saat dipilih. Diagram Venn di bagian bawah memakai warna hijau, kuning, dan merah lembut untuk memvisualisasikan hasil. Secara keseluruhan, desain website bersih, informatif, dan mendukung pembelajaran teori himpunan. Jadi pada kesimpulan pada PPT kali ini, yang pertama itu yaitu kami membuat Google Form untuk mendapatkan informasi setiap mahasiswa. Setelah kami mendapatkan jawaban ataupun hasil survei pada Google Form tersebut, kami menerapkan ke dalam teori himpunan. Di setiap bagiannya seperti tadi ada himpunan akademik, ada himpunan organisasi, dan himpunan organisasi dan akademik. Setelah kami mendapatkan jawaban di setiap himpunan tersebut, yaitu seperti irisan, beda setangkup, komplement, dan selisih, kami langsung memvisualisasikan ke dalam teori himpunan, memvisualisasikan ke dalam web agar dapat dipahami di setiap operasi bilangan operasi himpunan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kami membuat website dari hasil Google Form yang kami buat. Oke, baik, di sini sudah ada website yang telah kami buat. Dimana di sini di website ini kalian teman-teman bisa mengerjakan operasi himpunan dan diagram form. Dari mana kami mendapatkan hasil ini? Ini adalah himpunan dari
yang dijelaskan dari PPT yang dijelaskan oleh teman saya tadi, yang itu dimana kami tidak membuat user formulir yang begitu itu, lalu kami akan menaruhkan ke website dan akan memproses himpunan-himpunan tersebut menjadi hasil dari operasi himpunan dan diagram set. Nah, jadi yang sudah kami bikin dari user formulir itu ada 66 mahasiswa yang menjawab. Gunanya website ini itu apa sih? Jadi teman-teman tidak harus dengan Google Formulir. Nah, ini kalian bisa mengerjakan tugas dari himpunan-himpunan atau ada soal gitu ya kan. Nah, teman-teman bisa mengerjakannya lewat website ini. Nah, jadi teman-teman tinggal masukkan aja angkanya, lalu teman-teman tinggal proses data seperti ini dan akan ada otomatis ada jawabannya dan ada diagram dan juga dari mana kami mendapatkan 34, 11, 10 dan 66 ini. Nah, 66 ini kami dapatkan dari mahasiswa yang mengisi formulir yang kami buat, dan minat mereka itu di mana. Jadi ada 34 total mahasiswa yang lebih mengikuti ke akademik, yaitu dari setelah kami katakan tadi ada 34 mahasiswa itu sekitar 51%-nya. Nah, dan jumlah yang lebih ke jumlah organisasinya itu ada di 18% gitu. Nah, ini 10 ini dari jumlah irisan A, irisan O, yaitu A ada akademik dan O ada organisasi. Nah, teman-teman bisa praktekkan nanti dengan angka-angka yang lain. Angka ada 3 itu dari guru atau dari dosen untuk mencari diagram saja. Ini adalah diagram di sini ada irisan, ada sisi, ada sangkut, gabungan, dan sebagainya. Nah, ini adalah project website ini. Nah, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Yosefu, yaitu teman saya, ya Yosefu. Silakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan diagram Venn-nya yang dimana dari hasil yang kami dapat di web ini, yang dimana pada web ini ada diagram Venn dan rekap data operasi. Yang saya jelaskan adalah diagram Venn-nya. Yang pertama ini ada irisan dari A, iris O, yang dimana menghasilkan yang kuning ini merupakan irisan dari yang 10 orang, dan yang kedua ada anggota aktif di akademik dan organisasi. Yang hijau ini akademik murni yang dimana 24 orang atau 16,4%, yang dimana juga yang merah merupakan organisasi murni 1 orang yang dimana 1,5%. Yang kedua ada selisih dari akademik dan organisasi, yang dimana yang warna hijau akademik murni yaitu 24 orang atau 36,4%. Anggota yang hanya aktif di akademik dan bukan anggota organisasi. Bagian himpunan O dan irisan diberi warna abu-abu atau transparan. Yang ketiga ada selisih dari organisasi dan akademik, yang dimana merah sama dengan organisasi murni atau 1 orang 1,5%. Anggota yang hanya aktif di organisasi dan bukan anggota akademik. Bagian himpunan A dan irisan diberi warna abu-abu transparan. Yang keempat ada beda setangkup, yang dimana biru tua itu 25 orang atau 37,9%, yaitu jumlah akademik murni, yang dimana 24
orang atau 36,4% dan organisasi murni itu ada 1 orang atau 1,5%. Yang kelima itu ada gabungan dari A digabung O atau akademik digabung organisasi, yang dimana menghasilkan ungu atau gabungan dari 35 orang atau 53,0%. Semua anggota yang aktif di akademik atau organisasi. Yang terakhir ada itu komplemen, yang dimana komplemen ini terdiri dari abu-abu atau di luar lingkaran itu ada 31 orang atau 47,0%, atau tidak terlihat aktif di akademik maupun organisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan saya kembalikan ke moderator. Pak. Nampak Jar? Bajar. Nampak. Oke, mulai. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan isi dari jurnal yang kami buat. Yang pertama itu ada bagian judul. Pada bagian paling atas terdapat judul penelitian, yaitu analisis keseimbangan komitmen utama mahasiswa UNIMED, akademik dan organisasi berbasis teori himpunan. Judul ini menunjukkan bahwa penelitian fokus pada bagaimana mahasiswa membagi komitmen antara kuliah dan organisasi, dan analisisnya memakai pendekatan matematika yaitu teori himpunan. Selanjutnya ada nama penulis. Di bawah judul terdapat nama penulis yang terlibat dalam penelitian, dan di sini ada 4 nama penulis. Selanjutnya ada afiliasi penulis. Afiliasi penulis menjelaskan asal institusi penulisnya. Pada jurnal ini, semua penulis berasal dari mahasiswa program studi ilmu komputer, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Medan. Selanjutnya, ada email penulis. Di bagian email dicantumkan alamat email resmi setiap penulis. Email ini berfungsi sebagai kontak korespondasi, yaitu tempat dosen, review, atau pembaca jurnal bisa menghubungi penulis jika ada pertanyaan atau diskusi lanjut tentang penelitian. Dan selanjutnya ada bagian nomor handphone. Di bagian nomor handphone ini untuk korespondensi juga, tetapi jika diterbitkan, nomor handphone ini tidak akan muncul di dalam artikel. Selanjutnya di bagian abstrak. Abstrak berisi ringkasan keseluruhan penelitian. Di bagian ini dijelaskan secara singkat tujuan penelitian, metode yang dipakai, jumlah respon dan hasil utama, serta kesimpulan umum. Jadi abstrak itu ibarat cerita pendek dari seluruh isi jurnalnya. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan ini membahas alasan kenapa penelitian ini penting dilakukan. Pada jurnal ini, pendahuluannya menjelaskan mahasiswa UNIMED punya 2 tuntutan, akademik dan organisasi. Sering terjadi bentrok waktu, risikonya bisa mempengaruhi prestasi dan soft skill. Dan masih belum ada metode kuantitatif yang mengelompokkan konflik komitmen ini. Makanya, penelitian ini memakai teori himpunan untuk mengelompokkan kondisi mahasiswa secara lebih jelas. Yang kedua ada metode penelitian. Di bagian metode penelitian ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Di bagian ini dijelaskan penelitian menggunakan metode kuantitatif
responden sebanyak 66 mahasiswa, ada 2 himpunan utama, akademik A dan organisasi O. Data dikumpulkan dengan angket, analisis dilakukan melalui memakai operasi himpunan seperti irisan, selisih, dan beda tampuk. Serta penelitian juga membuat website visualisasi untuk menampilkan hasilnya. Intinya, bagian ini menjawab pertanyaan, penelitian ini cara kerjanya bagaimana? Nah, di bagian inilah dijawab cara penelitian itu bagaimana. Dan selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di bagian hasil dan pembahasan ini berisi temuan penelitian dan penjelasannya. Di jurnal ini dijelaskan hasil seperti berapa mahasiswa yang hanya akademik, berapa hanya yang organisasi, berapa yang aktif di dua-duanya atau beban ganda, berapa yang polarisasi peran, dan presentase masing-masing kelompok. Lalu dijelaskan maknanya, misalnya kelompok beban ganda paling rawan, kelompok polarisasi jumlahnya paling besar, dan sebagian besar mahasiswa belum punya keseimbangan peran. Bagian ini juga memaparkan bahwa program web berhasil menampilkan diagram Venn interaktif. Selanjutnya ada kesimpulan. Di bagian kesimpulan ini berisi poin-poin penting hasil dari penelitiannya. Intinya kesimpulannya adalah ringkasan inti setelah semua data dianalisis. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi semua kutipan-kutipan yang kami ambil di dalam jurnal itu, dan di dalam daftar pustaka ini semua nama penulisnya, dan di dalam daftar pustaka ini semua kutipan-kutipan yang kami ambil kami letakkan di dalam daftar pustaka. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.